Bapak dan Ibu yang saya hormati, dunia terus berubah. Cara berkomunikasi, cara bekerja, bahkan cara orang berbelanja, semuanya tidak lagi sama seperti dulu. Tapi orang yang bahagia di usia tua adalah mereka yang mau menyesuaikan diri, bukan yang menolak perubahan. Karena ketika hati lentur, hidup pun terasa lebih ringan dan menyenangkan. Saya teringat kisah Ibu Sumi, 68 tahun. Dulu beliau tidak paham sama sekali tentang ponsel pintar, tapi karena ingin tetap dekat dengan anak-anaknya yang merantau, ia belajar video call. Awalnya canggung, salah pencet terus, tapi ia tidak menyerah. Sekarang saya bisa lihat cucu saya setiap malam, katanya sambil tersenyum bangga. Itulah bukti bahwa belajar tidak pernah terlambat. Bapak dan Ibu, perubahan bukan ancaman, tapi kesempatan untuk tetap hidup secara penuh. Ketika kita mau belajar hal baru, entah teknologi, cara berpikir, atau kebiasaan hidup yang lebih sehat, kita sedang menjaga semangat muda dalam diri. Sebaliknya, jika terlalu keras menolak perubahan, hidup bisa terasa sempit dan cepat menua, bukan di tubuh, tapi di jiwa. Fleksibilitas adalah tanda kebijaksanaan. Kita bisa tetap memegang nilai lama seperti sopan santun dan kesederhanaan, tapi tetap terbuka dengan cara baru yang lebih baik. Dunia boleh berubah, tapi hati yang bijak akan selalu menemukan cara untuk beradaptasi. Maka, jangan takut dengan hal baru. Belajar sedikit demi sedikit, nikmati prosesnya. Karena setiap langkah kecil menuju penyesuaian adalah tanda bahwa Bapak dan Ibu masih tumbuh, bukan hanya menua, tapi berkembang menjadi pribadi yang lebih kuat dan damai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dua rahasia terakhir ini sering dianggap sepele, padahal justru paling menentukan kebahagiaan di usia tua. Pertama, tetap mandiri sejauh kemampuan masih ada. Kedua, mampu menikmati hal-hal sederhana yang sering kita abaikan. Saya pernah bertemu dengan seorang nenek bernama Ibu Rahayu. Meski sudah berusia 74 tahun, beliau masih berusaha memasak sendiri dan menyapu halaman setiap pagi. Bukan karena tidak ada yang membantu, katanya, tapi karena saya ingin merasa masih berguna. Kalimat itu menggugah hati. Rasa mandiri memberi kebanggaan dan menjaga harga diri, membuat seseorang tidak mudah merasa menjadi beban bagi keluarga. Selain itu, kebahagiaan sejati sering hadir dari hal-hal yang sederhana. Secangkir kopi di pagi hari, angin lembut di halaman rumah, suara burung yang bersahutan, atau tawa kecil bersama cucu. Mereka yang bisa menikmati kesederhanaan seperti ini, tidak lagi mencari kebahagiaan di luar dirinya. Hati mereka sudah cukup, dan disitulah letak kedamaian yang sejati. Bapak dan Ibu, masa tua tidak harus diisi dengan pencapaian besar, cukup dijalani dengan rasa syukur, kemandirian, dan kemampuan menikmati detik demi detik kehidupan. Karena kebahagiaan bukan soal berapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa dalam kita menghargai yang masih tersisa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan ketenangan dalam setiap langkah. Jika video ini bermanfaat, silakan dibagikan agar semakin banyak lansia yang bisa hidup damai dan bahagia di usia senja. Sampai jumpa di video berikutnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak orang merasa kosong ketika memasuki masa pensiun, tidak lagi bekerja. Anak-anak sudah punya kehidupan sendiri, rumah terasa sunyi. Namun orang yang bahagia di usia tua selalu punya tujuan hidup, sekecil apapun itu. Tujuan membuat setiap hari terasa bermakna, dan membuat kita bangun pagi dengan semangat baru. Saya teringat kisah Pak Rudi, 69 tahun. Setelah pensiun, ia tidak ingin hanya duduk menonton televisi. Ia mulai mengajar mengaji anak-anak tetangga di teras rumah. Saya tidak dibayar, katanya, tapi setiap kali mereka lancar membaca, rasanya saya kaya. Tujuannya sederhana, berbagi ilmu dan menjaga semangat hidup. Dan dari situlah, ia mendapatkan rasa bahagia yang tak bisa dibeli. Bapak dan Ibu di usia senja, tujuan tidak harus besar. Bisa sesederhana ingin membuat rumah selalu bersih, ingin menanam bunga yang bisa mekar, atau ingin menghabiskan waktu dengan cucu sambil menanamkan nilai-nilai kehidupan. Setiap niat baik sekecil apapun bisa menjadi alasan untuk tetap bergerak dan tersenyum. Tanpa tujuan, waktu terasa berjalan lambat dan hidup seperti kehilangan warna. Namun ketika hati punya arah, setiap aktivitas sekecil apapun terasa berharga. Bahkan menyiapkan makanan sendiri pun menjadi bentuk cinta terhadap kehidupan. Maka mulailah hari dengan niat yang jelas. Tanyakan pada diri sendiri, hari ini saya mau berbuat baik untuk siapa? Karena kebahagiaan di usia tua bukan tentang berapa banyak hari yang tersisa, tapi seberapa bermakna hari-hari itu dijalani. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari semua rahasia hidup bahagia di usia senja,
Yang satu ini adalah syarat mutlak, kedekatan dengan Tuhan. Banyak orang berusaha mencari ketenangan lewat harta, hiburan, atau penghargaan dari orang lain, tapi semakin dicari di luar, semakin jauh rasanya. Padahal ketenangan sejati hanya lahir dari hati yang dekat dengan Sang Pencipta. Saya pernah menemui seorang kakek bernama Pak Ahmad, 72 tahun. Setiap subuh ia sudah duduk di teras sambil berzikir. Wajahnya tenang, langkahnya pelan, tapi matanya memancarkan cahaya damai. Ia berkata, dulu saya sibuk mencari kebahagiaan lewat dunia. Sekarang saya tahu bahagia itu ketika hati tidak lagi resah karena sudah pasrah pada Allah. Kalimat itu sederhana, tapi sangat dalam. Kedekatan spiritual membuat seseorang lebih kuat menghadapi segala hal. Saat sakit, ia tetap bersyukur. Saat kehilangan, ia bisa menerima. Saat sendirian, ia tidak merasa sepi karena yakin Tuhan selalu menemani. Orang seperti ini tidak bergantung pada keadaan, karena sumber kekuatannya berasal dari dalam jiwa. Bapak dan Ibu, kedamaian spiritual bukan hanya untuk para ulama atau orang yang banyak ibadah. Setiap dari kita bisa memulainya. Dari doa yang tulus, rasa syukur yang konsisten, dan hati yang terus berusaha ikhlas. Tidak perlu lama, yang penting rutin dan penuh kesadaran. Karena di ujung kehidupan nanti, yang paling menenangkan bukanlah banyaknya uang, anak, atau pujian, tapi keyakinan bahwa kita telah hidup sesuai dengan kehendaknya. Dan dari situ lahir kebahagiaan sejati yang tidak bisa diguncang oleh apapun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tidak ada kebahagiaan yang bisa bertahan lama tanpa tubuh yang sehat. Seberapa banyak pun harta, seindah apapun rumah, semua tak akan berarti jika tubuh sudah lemah dan pikiran terus terganggu oleh rasa sakit. Karena itu, orang yang bahagia di usia tua adalah mereka yang sejak muda mau menjaga kesehatan dengan kesadaran penuh. Bukan karena takut sakit, tapi karena menghormati tubuh yang diberikan Tuhan. Saya teringat pada kisah Pak Herman, 67 tahun. Sejak pensiun, ia rutin jalan kaki keliling kompleks setiap pagi, lalu duduk di bangku taman untuk berjemur. Saya bukan mau awet muda, katanya, tapi saya ingin tetap bisa ke masjid tanpa dituntun. Sederhana, tapi itulah tujuan sejati menjaga kesehatan. Bukan untuk pamer, tapi untuk tetap mandiri dan bermartabat. Sayangnya banyak lansia baru menyesal ketika tubuh mulai lemah. Makanan asin, manis, dan kebiasaan duduk terlalu lama sering dianggap sepele. Padahal di usia senja, semuanya menjadi beban. Jantung, sendi, dan ginjal butuh perhatian. Karena itu, lebih baik mulai pelan-pelan memperbaiki kebiasaan. Perbanyak sayur, minum air putih cukup, dan istirahat yang teratur. Menjaga kesehatan juga bukan hanya soal fisik, tapi juga batin. Pikiran yang tenang bisa memperkuat daya tahan tubuh. Karena itu, hindari stres berlebihan dan temukan cara sederhana untuk menenangkan diri. Entah lewat ibadah, membaca, atau sekadar berbincang ringan dengan sahabat. Bapak dan Ibu, kesehatan adalah tabungan paling berharga. Tidak bisa dibeli, tapi bisa dijaga. Jika hari ini tubuh masih kuat untuk berjalan, tersenyumlah dan ucapkan terima kasih. Karena dengan tubuh yang sehat, setiap hal kecil, seperti memeluk cucu atau menikmati udara pagi, akan terasa jauh lebih bermakna. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak orang yang menua dengan tubuh yang lemah tapi hatinya masih memikul beban masa lalu. Ada yang belum memaafkan kesalahan orang lain. Ada pula yang belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Padahal salah satu rahasia orang yang bahagia di usia senja adalah kemampuan untuk melepaskan luka, dendam, dan penyesalan. Saya pernah mengenal seorang ibu tua bernama Mbah Lastri. Setiap sore ia duduk di teras sambil menatap langit. Ketika ditanya rahasianya kenapa selalu tampak tenang, ia menjawab, "Saya sudah berhenti menghitung siapa yang menyakiti saya. Yang saya ingat hanya siapa yang pernah membuat saya tertawa." Kalimat sederhana itu menyentuh hati banyak orang. Ia sadar, masa lalu tidak bisa diubah, tapi bisa dilepaskan agar hidup terasa ringan. Bapak dan Ibu, dendam itu seperti meminum racun tapi berharap orang lain yang mati. Ia tidak merusak orang yang kita benci, tapi justru menggerogoti kedamaian diri sendiri. Maka, belajar memaafkan bukan berarti kita kalah, tapi kita memilih damai daripada tersiksa. Memaafkan bukan hadiah untuk orang lain, tapi anugerah bagi diri kita sendiri. Saat usia bertambah, waktu kita semakin berharga. Jangan biarkan sisa umur terbuang untuk mengulang luka yang sama. Mulailah berdamai pelan-pelan, tulis hal-hal yang masih mengganjal, lalu ucapkan dalam hati, "Saya lepaskan, saya ingin tenang." Setiap kali kita memaafkan, sepotong beban pun ikut terangkat dari dada. Orang yang hatinya ringan akan lebih mudah tersenyum, lebih sehat, dan lebih disayangi.
Jadi jika Bapak dan Ibu ingin masa tua terasa damai, belajarlah ikhlas bukan karena lupa tapi karena sadar. Hidup terlalu singkat untuk terus menyimpan marah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, manusia tidak pernah diciptakan untuk hidup sendirian. Di usia senja, hubungan sosial justru menjadi sumber kebahagiaan yang paling besar. Orang yang akan bahagia di masa tuanya adalah mereka yang tahu cara menjaga silaturahmi, berbicara dengan lembut, dan menghargai orang lain tanpa pamrih. Karena seiring usia, bukan harta yang kita butuhkan, melainkan kehadiran dan perhatian dari orang-orang terdekat. Coba ingat kisah Bu Ratna, 74 tahun. Ia tinggal sendiri setelah suaminya wafat. Tapi setiap minggu ia selalu ikut pengajian di musyola kecil dekat rumah. Setiap kali pulang wajahnya selalu cerah. Katanya, kalau kita datang dengan hati baik, kita pulang dengan hati yang lebih kuat. Dari kebiasaan sederhana itu, Bu Ratna tidak pernah merasa sepi. Ia selalu punya teman untuk berbagi tawa dan doa. Sayangnya banyak lansia yang tanpa sadar menutup diri. Mereka merasa tak ingin merepotkan orang lain. Padahal sesungguhnya orang lain juga ingin berbagi perhatian. Ketika hati tertutup, kebahagiaan perlahan memudar. Maka penting untuk tetap membuka pintu sosial, sekecil apapun. Menyapa tetangga, menghadiri arisan, atau sekadar menanyakan kabar cucu lewat telepon sudah cukup untuk menjaga semangat hidup. Interaksi sosial bukan hanya membuat hati hangat, tapi juga menjaga kesehatan otak. Berbicara dan tertawa bersama teman-teman membantu menjaga daya ingat dan mencegah pikiran cepat tumpul. Karena ketika kita berbagi cerita, kita juga sedang menyalakan cahaya di dalam diri. Jadi Bapak dan Ibu, jangan biarkan kesepian mengambil ruang di hati. Mulailah dari langkah kecil. Ucapkan salam pada orang yang lewat, hubungi teman lama, atau undang tetangga untuk minum teh sore. Karena setiap hubungan baik yang dijaga dengan tulus akan menjadi penopang kebahagiaan sejati di usia tua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, salah satu tanda orang yang bahagia di usia tua adalah mereka yang tahu kapan harus berhenti mengejar dan mulai menikmati. Banyak orang menua dalam kegelisahan karena merasa hidupnya kurang. Kurang uang, kurang harta, kurang pengakuan. Padahal kesederhanaan seringkali menyimpan ketenangan yang tak bisa dibeli. Saya pernah berbincang dengan Pak Tono, pensiunan guru berusia 72 tahun. Ia tinggal di rumah kecil di desa, tapi setiap pagi selalu terdengar tawa dari dapurnya. Saya hidup cukup, katanya sambil menyeruput kopi. Tidak kaya tapi tidak kekurangan. Ia tidak sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ia tidak iri, tidak memaksa diri membeli hal yang tak perlu. Dan dari sana, ketenangan tumbuh dengan alami. Sebaliknya banyak orang di usia lanjut justru masih terjebak ambisi masa muda. Mereka menyesali mengapa dulu tidak membeli rumah lebih besar, tidak menabung lebih banyak, atau tidak mencapai jabatan tertentu. Padahal semua itu sudah berlalu. Mengejar bayangan masa lalu hanya membuat hati penat dan kehilangan rasa syukur pada apa yang sudah ada. Hidup sederhana bukan berarti miskin. Ia berarti tahu apa yang cukup, tahu kapan berhenti, dan tahu apa yang benar-benar penting. Dalam kesederhanaan kita bisa makan dengan tenang, tidur dengan nyenyak dan berbagi dengan ikhlas. Bahkan dalam spiritual, orang yang hidup sederhana disebut lebih mudah bersyukur because hatinya tidak tertutup oleh kerak tamak. Bapak dan Ibu, jika ingin masa tua terasa damai, belajarlah melepaskan hal-hal yang tak perlu. Nikmatilah secangkir teh, sapaan cucu, atau angin sore yang menyejukkan. Karena kebahagiaan sejati bukan datang dari banyaknya yang dimiliki, tapi dari hati yang bisa berkata, apa yang ada sudah cukup. Apa kabar Bapak dan Ibu hari ini? Semoga diberi kesehatan, ketenangan, dan umur panjang yang bermakna. Sebelum mulai, tuliskan di kolom komentar. Sekarang tinggal di kota mana? Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Yogyakarta, atau kota kecil yang penuh kenangan? Anggap kita sedang duduk di ruang tamu sederhana, menyeruput teh hangat, berbagi pengalaman. Terima kasih sudah setia bersama Kesehatan Lansia TV. Tempat kita belajar menjaga martabat, kesehatan, dan kebahagiaan di usia senja. Pertanyaan besar kita sederhana. Mengapa ada orang yang makin tua justru makin damai, sementara yang lain makin mudah tersinggung dan merasa sendirian? Jawabannya jarang tentang harta, jabatan, atau jumlah anak. Kuncinya ada pada kebiasaan yang dibangun sejak lama. Cara memandang hidup, cara berbicara pada diri sendiri, cara memperlakukan tubuh, dan cara merawat hubungan. Kebiasaan itu pelan-pelan membentuk watak, lalu watak menentukan kualitas hari tua. Bayangkan Pak Jaya, 71 tahun. Hidup sederhana, pensiun pas-pasan, tapi pagi-pagi sudah menyapu halaman, menyiram tanaman, lalu menyapa tetangga. Yang penting hati jangan sempit, katanya.
Kontraskan dengan seseorang yang hari-harinya diisi keluhan, tentang lutut, tentang anak, tentang zaman. Situasinya mirip, rasa hidupnya berbeda, bukan karena nasib, melainkan karena respon. Disinilah rangka kerja kita dimulai. 10 rahasia orang yang pasti bahagia di usia tua. Rahasia ini bukan teori rumit. Semuanya praktis, terukur, dan bisa dimulai hari ini. Mulai dari kebiasaan bersyukur, menjaga jaringan sosial, hidup sederhana tanpa gengsi, merawat kesehatan dengan disiplin, sampai keberanian memaafkan. Tambahkan tujuan hidup yang bermakna, kedekatan spiritual yang menenangkan, kelenturan menghadapi perubahan, kemandirian yang menjaga martabat, serta kemampuan menikmati hal-hal kecil. Tujuan kita jelas, menjadikan masa tua bukan sekadar menunggu tetapi mengisi. Bukan sibuk mengatur orang lain, melainkan menata diri agar ringan dijalani dan menyenangkan ditemani. Simpan satu kompas di saku. Ukur keberhasilan harian dari 3 hal, lebih tenang, lebih sehat, lebih bermanfaat. Dengan kompas itu setiap langkah kecil menjadi kemajuan. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati terbuka dan niat yang baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, rahasia pertama dari orang yang bahagia di usia tua adalah bersyukur. Tapi bersyukur yang sejati bukan sekadar mengucap terima kasih saat segalanya berjalan lancar. Bersyukur artinya mampu melihat makna bahkan di balik hal yang tidak menyenangkan. Orang yang terbiasa bersyukur tidak hidup dengan keluhan, tapi dengan kesadaran bahwa setiap hari yang datang adalah hadiah. Bayangkan kehidupan Pak Hadi, 68 tahun. Setiap pagi, meski lututnya sering nyeri, beliau tetap tersenyum sambil berkata, "Masih bisa jalan, berarti Tuhan masih kasih kesempatan untuk berbuat baik." Sikap sederhana itu membuat hatinya ringan. Ia tak sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ia tahu, rasa cukup lahir dari hati yang damai, bukan dari dompet yang penuh. Sebaliknya, banyak orang yang di masa tuanya terus menyesali masa lalu, menyesali keputusan, kehilangan, atau kesempatan yang terlewat. Padahal penyesalan hanya mencuri kebahagiaan hari ini. Orang yang bahagia di usia senja memilih menerima apa adanya, memeluk kehidupan dengan lembut tanpa amarah. Rasa syukur juga menjaga kesehatan pikiran. Penelitian menunjukkan, lansia yang terbiasa bersyukur memiliki risiko stres dan tekanan darah tinggi yang lebih rendah. Karena hati yang tenang mempengaruhi seluruh tubuh, bersyukur bukan hanya soal spiritual tapi juga terapi bagi jiwa. Mulailah hari dengan satu kebiasaan kecil. Sebut 3 hal yang membuat Bapak dan Ibu bersyukur pagi ini. Bisa sesederhana masih bisa bangun, masih bisa mendengar suara azan, atau masih punya sahabat untuk diajak bicara. Lakukan itu setiap hari, dan lihat bagaimana hati menjadi lebih ringan serta hidup terasa lebih berarti.